Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para asatid, para tokoh masyarakat, jamaah seluruhnya yang mudah-mudahan selalu dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan Allah di majelis yang mulia ini, majelis ratib, majelis zikir dan majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita, membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi, sehingga kita tidak salah memilih jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, besok tanggal 25 Desember ya, hari Natal ya. Jadi saudara kita dari agama Nasrani sedang merayakan salah satu hari rayanya, hari Natal, yang tiap tahun berulang selalu ditanyakan apa hukumnya mengucapkan selamat hari Natal. Sampai hari ini kayaknya ada yang sengaja ingin membuat suasana ini memanas. Jadi sekarang ini ada momen apapun, kesempatan apapun, selalu ada orang yang ingin kondisi bangsa kita ini semakin memanas. Harapannya apa? Mereka berharap umat Islam berantem ya, berantem satu dengan yang lain. Kalau umat Islam sudah tidak akur, umat Islam sudah pecah, maka nanti musuh-musuh Islam dari luar negeri akan mudah masuk. Terutama kalau terjadi chaos, nanti PBB atas nama polisi dunia, dia akan turun ke Indonesia. Kalau itu terjadi, habis kita. Jadi kita jangan terpancing untuk berantem. Sebenarnya apa hukumnya mengucapkan selamat hari Natal? Ya, hukumnya itu ulama beda pendapat. Ada yang keras mengatakan itu haram, tapi juga tidak sedikit yang mengatakan boleh ya. Ada yang mengatakan kalau kita mengucapkan selamat hari Natal berarti kita meyakini kebenaran gitu kan. Itu terserah mereka lah ya. Intinya ulama di sini beda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Jadi kalau ada yang nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mau, nggak perlu diolok-olok, biarin aja. Toh ada ulama yang jadi panutannya. Kita orang awam tinggal ngikut pilih yang mana. Jadi mengucapkan selamat Natal dia sama juga kayak kita ngerokok gini. Ada yang mengatakan haram gitu kan. Ada yang mengatakan cuma makruh. Kalau Malim Syafi'i Azami, beliau berkata untuk saya pribadi ngerokok wajib katanya ya Malim. Sebab kalau saya nggak ngerokok, saya malam-malam nggak boleh ngerokok, saya baca kitab ini ya nggak kuat lama. Padahal besok tiap hari saya harus ngajar di mana-mana dan malamnya saya harus baca dulu. Beliau kalau malam buka kitab, baca kitab yang besok akan diajarkan, dan itu selalu ditemani oleh rokok dan kopi gitu kan. Jadi yang nggak ngerokok ya sudahlah nggak ngerokok gitu kan. Nggak perlu mengatakan haram, dosa, neraka, kayak dia yang punya surga aja gitu kan. Yang masih mau ya
kan nanti yang rokok siap bertanggung jawab di akhirat, kan yang penting begitu, ada yang diikuti. Jadi perbedaan seperti ini nggak usah menjadi alasan untuk kita bertengkar. Ya, kalau yang merokok, awas lu, kalau ngerokok nanti mati katanya. Kata yang ngerokok jawab, nggak apa-apa mati, sundut lagi kan saya bawa korek. Ada lagi baca tulisan, setelah saya baca rokok membunuhmu, langsung saya berhenti membaca maksudnya. Bukan berhenti merokok. Kunut dari dulu, kunut itu ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Enggak usah berantem. Ada yang mau tahlil, ada yang enggak mau. Tolong yang enggak mau tahlil, diam aja udah. Jangan ganggu yang tahlil, jangan mengolok-olok yang tahlil, gitu. Karena ini perbedaan sama-sama punya dasar. Kalau saya ditanya, Pak Ustadz sendiri ikut yang mana? Saya ya karena nggak ada keperluan apa-apa, lebih bagus saya nggak mengucapkan, lebih aman. Jadi nggak perlu, misalnya saya di Facebook bikin status selamat hari Natal, nggak perlu. Di HP saya bikin status selamat Natal. Tapi bagi yang memang perlu, kan ada, dia punya bos orang Nasrani, bosnya itu baik sekali. Saya ada tetangga saya yang juga kadang-kadang ikut ngaji di sini, bosnya itu orang Batak, bosnya baik. Bahkan kalau Lebaran ngasih THR, dia ngucapin selamat hari raya Idul Fitri. Dia nanya saya, bagaimana Pak Ustadz? Ente lebih bagus ngucapin. Ya ketemu bos selamat Natal. Ya. Tapi kalau saya nggak perlu mengucapin nama siapa. Kecuali saya punya tetangga saya ada orang Nasrani, orangnya baik sama saya. Ya sudahlah, untuk menjaga kerukunan saya ucapkan selamat Natal, walaupun saya tetap meyakini agama yang benar cuma Islam, gitu ya. Kita yang nggak perlu nggak usah bikin status, nggak usah. Tapi bagi orang yang memang punya teman yang baik agama Nasrani, silakan, ya ucapkan tidak apa-apa. Apalagi dia juga sering ngucapin sama kita, silakan. Intinya kita nggak ingin gara-gara ini nanti berantem, ya nggak usah lah ya. Kita hidup itu enak-enak aja, nggak usah berantem, ya malah sakit nanti. Yang mau ikut silakan, enggak silakan. Yang mau kunut silakan, enggak apa-apa. Yang mau tahlil ayo, yang enggak juga enggak apa-apa, silakan. Yang mau muludan ayo, yang enggak juga enggak apa-apa. Intinya apa? Selalu, bahkan sejak zaman sahabat, perbedaan ini sudah ada. Kenapa? Karena memang tidak ada keterangan yang langsung dalam Quran hadis secara tegas, itu enggak ada. Kecuali zina haram misalnya, itu semua ulama sepakat. Kan di Quran ada jelas, gitu kan. Minuman keras itu haram, semua ulama sepakat, jelas, ya nggak ada perbedaan. Ya. Riba itu haram, semua sepakat. Paling yang beda nanti definisi riba. Riba yang haram itu yang bagaimana? Lah itu ulama beda pendapat. Tapi ketika sudah disebut riba, itu ulama sepakat itu haram. Jadi, termasuk bank konvensional itu riba apa enggak, itu masih banyak pendapat. Kalau memang itu riba ya pasti haram. Jadi perbedaannya apa? Ketika mendefinisikan apa itu riba, ya, apa batas-batasnya riba. Tapi ketika sudah disebut riba pasti haram. Sholat 5 waktu wajib itu sepakat ulama. Walaupun ada 1-2 biasanya anak-anak yang ambil jurusan filsafat ini yang baru masuk itu suka nggak sholat. Kenapa? Karena bunyinya aqimis sholata lidzikri katanya. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu diperintahkan untuk mengingat Allah, agar bisa mengingat Allah, kata dia. Jadi kalau sudah ingat Allah nggak usah sholat. Itu dilawan oleh semua ulama. Padahal maksudnya nggak seperti itu.
Itu Quran diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang maksudnya seperti itu, bahwa cukup ingat, cukup eling, terus nggak usah sholat, pasti Nabi nggak sholat. Kan Nabi selalu ingat Allah, toh Nabi masih sholat, gitu kan? Lalu maknanya apa? Berarti maknanya aqimis sholah li dzikri, gunakan sholatmu untuk mengingat aku. Jangan kau gunakan sholat untuk mengingat yang lain. Kadang naruh apa lupa gitu, Allahu Akbar, ingat oh iya di sono. Ya, mananya Pak, gunakan sholat untuk mengingat aku. Maksudnya apa? Tetap sholat, dan gunakan sholat itu jangan untuk yang lain. Ada juga itu, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Orang-orang yang di sekeliling Nabi itu asyidda 'alal kufar, keras kepada orang kafir. Maknanya keras itu apa? Apa kalau kita ketemu orang kafir harus nonjok gitu? Kita punya tetangga orang muslim, kita gangguin. Ya. Yang paling tahu makna Al-Quran itu adalah Nabi. Ternyata Nabi begitu sayang sama manusia meskipun agamanya beda. Itu hadis yang sahih, gimana Nabi nyuapin orang Yahudi, orang kafir Yahudi. Ada orang buta, orang tua, tiap hari. Asal pagi Nabi bawain makanan, bukan hanya dikasih, disuapin. Padahal itu orang kafir. Kalau mananya asyidda 'alal kufar, keras kepada orang kafir, artinya kita harus benci, kita harus nonjok kalau ketemu. Pasti Nabi lakukan itu. Yahudi bukan disuapin, ditabokin pasti sama Nabi kan. Udah gitu Nabi dikatain lagi. Sambil Nabi nyuapin itu, yang disuapin ngatain, lu jangan dekat-dekat Muhammad ya, gila dia itu katanya. Jadi Nabi Muhammad sedang nyuapin, tapi sama yang disuapin diapain? Dihina. Nabi mukul? Tidak. Justru Nabi mendoakan. Dan alhamdulillah doa Nabi kabul. Nabi meninggal, akhirnya orang itu masuk Islam. Nah, jadi sekali lagi saya pesan, jangan mudah terpancing, terprovokasi. Jadi jangan sampai kita nanti akhirnya perang saudara. Enggak, umat Islam harus bersatu, bangsa Indonesia harus bersatu. Ya, yang diajarkan oleh para ulama ada ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah. Ukhuwah islamiyah artinya apa? Saudara sesama umat Islam. Mau madhabnya beda, mau kunut enggak kunut, mau tahlil kayak enggak kayak, kalau di umat Islam dia saudara kita, enggak usah berantem. Ada ukhuwah watoniyah, saudara sesama anak bangsa. Siapapun dia, apapun rasnya, suku agamanya. Orang Papua itu rasnya ya, sukunya beda sama kita, agamanya beda sama kita, tapi kita terikat oleh ukhuwah watoniyah. Dia saudara kita sesama orang Indonesia. Sunda, Jawa, Betawi sama, dia saudara meskipun agamanya beda ya, saudara sesama anak bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia harus membelain semua warga Indo. Jangan sampai ada orang Kristen dihajar orang misalnya, biarin aja orang kafir ini kan. Jangan. Kalau memang dia nggak salah, disakiti orang, kita wajib nolong. Kenapa? Saudara kita sesama bangsa Indonesia. Nah, terakhir ada ukhuwah basyariyah ya. Jadi Islamiyah, watoniyah, basyariyah. Ini persaudaraan sesama manusia. Orang Amerika, orang Eropa, orang Arab, Afrika, itu saudara kita, saudara sesama manusia. Kenapa? Kita ini keturunan dari kakek yang sama, namanya Adam alaihis. Jadi kita sama orang Amerika itu saudaraan. Tapi ya mungkin enggak sepupu, enggak mindon, udah jauh banget gitu kan. Tapi saudara, gitu ya.
agamanya beda. Ya anaknya Nabi Nuh aja kan ada agamanya Islam, ikut ayahnya ada yang kafir kan. Ketika diperintahkan naik perahu, ada anaknya yang nggak mau ikut. Tapi tetap kan dia anak Nabi Nuh, namanya saudara juga. Intinya apa? Kita bangsa Indonesia nanti harus jadi contoh, jadi pelopor perdamaian dunia. Di Arab sudah, ya, di Irak, di Libya, di Suriah kemarin, di Yaman sebagiannya itu sudah perang antara umat Islam, ya, ngakunya jihad. Jihad itu kalau musuhnya non muslim, musuhnya jelas orang kafir. Ini kan sama-sama orang Islam perang, ngakunya jihad. Jihad dari mana? Itu kalau mati bukan syahid, sangit itu, ya, sangit. Makanya kita pokoknya harus damai, tenang, jangan terpancing. Ini negara-negara kayak Afghanistan itu, ulama-ulamanya sering ke Indonesia, datang ke PBNU mau belajar. Kok bisa Indonesia? Sukunya banyak, agama banyak, ya kan? Kalau mau dipecah gampang, pulaunya udah misah kok, ya kan? Sumatera sama Jawa mau dipecah gampang, pulaunya udah misah. Tapi kenapa tetap utuh? Ini negara-negara lain sedang belajar dari Indonesia. Masa Indonesia mau berantem? Makanya kita punya harapan mudah-mudahan jadi contoh, ya, jadi pelopor perdamaian dunia Indonesia. Agama beda tapi tetap akur, ya. Jadi sekali lagi nanti jangan sampai gara-gara Natal ada yang teman yang mau silahkan, tapi kalau saya memang kalau nggak butuh nggak usah, ya tadi, ya, kecuali kita punya saudara yang non muslim nggak apa-apa ucapin. Tapi kalau enggak, kayak saya kan punya bos non muslim enggak, tetangga non muslim enggak, sahabat non muslim enggak punya, saudara non muslim enggak ada. Ya sudahlah, ngapain ngucapin buat siapa, gitu kan? Tapi kalau ada yang saya punya bos, saya non muslim nggak apa-apa, ketemu bos selamat ya, ya. Kalau perlu nggak usah pakai Natal nggak apa-apa, bos selamat, tambah Natal boleh, bos selamat Natal boleh, ya. Kalau tanya alasannya apa, tanya ulama, jangan nanya kita, ya. Yang ngomong siapa? Pak Quraisy, ya, salah satunya Profesor Quraisy Shihab, ahli tafsir terkemuka, diakui dunia, ya. Nah, kita kembali. Kalau nanti ada yang kurang jelas, tanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bab kitab Fathul Qorib. Wa sunanuhu ail wudu'i asyratu asya'a wa fi ba'di nusakhil matni asyru khisalin at-tasmiyatu awwalahu. Sunatnya berwudu ada 10, asyratu asra. Wa fi ba'di nusakhil matni asyru khisalin. Di kitab yang lain, ya, salinan kitab yang lain bunyinya asyru khisalin, sama maknanya, ya. Jadi dulu mungkin waktu ngaji sama gurunya ada yang nulisnya asyratu asya'a, ada yang nulisnya asyratu khisalin. Intinya sunatnya wudu ada 10. Pertama at-tasmiyah, membaca bismillah ketika bareng dengan mencuci tangan. Awala ghuslil yad, sambil mencuci tangan mulutnya baca bismillah, ya, pertama memulai. Wa aqalluha bismillah, paling sedikit baca bismillah. Wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim, sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Fa in tarokat tasmiyata awwalahu atabiha fi asna'i. Kalau awal cuci tangan lupa enggak bismillah, kan harusnya yang benar bareng dengan memulai mencuci tangan, bareng mulutnya bismillah. Lupa ini, ingat-ingat udah di tengah-tengah mencuci tangan baru ingat, enggak apa-apa, tetap baca tapi bismillahnya beda. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Makan juga sama, pas makan lupa nggak bismillah, udah dapat setengah piring baru ingat, baca tetap bismillahi awwalahu wa akhirahu, ya.
Ini berbeda dengan, mohon maaf, kalau lagi kumpul ya, kumpul suami istri. Kan sunnah untuk memulai kumpul suami istri itu sunnah baca bismillah, biar anaknya soleh, soleha. Tapi kalau lupa, udah di tengah baru iya belum bismillah, ya nggak usah baca. Orang lagi begitu baca. Ya, itu malah nggak pas. Ya, baru mau baca. Sudah terlanjur belum baca, gimana? Nggak usah baca. Ya, wudu mau cuci tangan baca bismillah bareng dengan cuci tangan. Pas sudah tengah nyuci baru ingat tetap baca bismillah ya awwalahu. Kalau udah selesai ya nggak usah baca. Orang udah cuci tangan selesai, udah wudu selesai, baru ingat iya tadi mau wudu lupa bismillah. Ya udah selesai nggak usah baca. Nah ini juga berbeda dengan makan. Makan itu ternyata walaupun sudah selesai tetap sunnah. Udah makan selesai baru ingat belum bismillah, gimana? Kata ulama tetap baca. Untuk apa? Alasannya walau lihat taqayya asyaiton ma'akalahu. Kan kalau orang makan nggak baca bismillah, ini kan makannya ditemenin setan. Setan ikut makan makanan kita. Ya. Dulu waktunya kecil kalau kita makan nambah dulu gitu sama orang tua. Kamu kok makan nggak selesai, jangan-jangan nggak bismillah kamu. Maksudnya apa? Kita udah ngambil sepiring masih nggak kenyang. Kenapa? Ya karena sebagian masuk ke perutnya setan. Ya. Untuk apa? Udah selesai tetap baca bismillah. Alasannya biar setan muntah. Ya, makanan kita yang dimakan setan biar dimuntahin lagi sama setan. Makanya kalau lagi makan, jadi kalau wudu ya, itu kalau di awal lupa baca di tengah. Tapi kalau udah selesai baru ingat nggak usah baca. Dengan kumpul ya, lagi jima, mau mulai bismillah, ingat di tengah belum bismillah udah mulai tapi jimanya, ya nggak usah baca sampai nanti nggak usah baca. Kalau makan di awal baca bismillah kalau bisa. Kalau lupa ya di tengah makan baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Udah selesai baru ingat pas alhamdulillah ya belum bismillah. Enggak pada tetap baca bismillah awwalahu wa akhirahu. Maksudnya apa? Biar yang udah kemakan setan pun enggak jadi dimakan dimuntahin. Jadi ya. Ini fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha. Kalau sudah selesai wudu dan lupa nggak baca bismillah, ya udah nggak usah baca. Jadi sunnah pertama baca bismillah bareng waktu mau mencuci tangan. Nomor 2 wa ghuslul kaffaini ilal ku'aini qoblal madmadah. Membasuh kedua tangan sampai batas pergelangan tangan sebelum berkumur. Ya, jadi kalau basuh tangan itu bukan sekali gini, enggak, dibasuh sampai sini ya, pergelangan ini. Ini luar dalam ya, dibasuh semua sunat. Ya. Qoblal madmadah sebelum berkumur. Jadi yang bareng cuci tangan sama bismillah itu bareng. Selesai baru nanti kumur, gitu kan. Terus wayak siluhuma salasan intarod dada fituhrihima qabla idkhalihima al-ina al-mustamil ala ma'in tunal kullataini. Ya, kalau wudunya kayak model zaman dulu, model celupin ya. Kalau wudunya pakai gayung misalnya, kan mau nyelupin tangannya mau ikut masuk kan. Itu sunnah mencuci 3 kali kalau ragu-ragu tangannya itu suci apa enggak. Misalnya saya mau wudunya pakai tangan, ngambil gitu kan, terus dibasuh di luar ya, ngambil lagi. Kalau ragu tangan saya itu suci apa enggak ya tadi, misalnya kayak bangun tidur gitu kan, saya nggak tahu waktu tidur tangan saya ini kemana gitu kan. Maka sebelum dicelupkan ke wadah yang isi airnya kurang 2 kulah, ini airnya kurang 2 kulah ya, sunnah mencuci 3
kali. Kalau tidak, fa'ilam yaksilhuma kuriha, maka kalau nggak cuci dulu makruh. Ini kalau sekali lagi ada airnya kurang 2 kula, kita wudunya ngambil pakai tangan gini ya. Kalau ragu tangan saya suci apa enggak tadi ya, gitu kan. Kalau ragu sunnah cuci 3 kali, kalau tidak hukumnya makruh. Tapi wa in tayaqqana tuhrahuma lam yukrah lahu khamsuhuma. Tapi kalau yakin tangannya suci ya nggak makruh, tapi nggak dapat kesunahan ya. Jadi kalau tangannya yakin, misalnya dia habis cuci tangan atau habis mencuci baju, tangannya yakin bersih, terus mau wudhu, airnya kurang 2 kula, dia mau nyelupin tangan tapi yakin suci, maka ini nggak makruh. Jadi yang makruh itu kalau dia nggak yakin tangan saya ini suci apa nggak yakin, tetap aja tangan dicelupin, hukumnya makruh. Terus wal madmadatu ba'da ghuslil kafaini, kesunahan ketiga ya. Tadi pertama bismillah, terus mencuci tangan. Ketika berkumur, ini sunnah, nggak wajib ya. Artinya kalau orang wudu nggak berkumur sah wudunya. Berkumur setelah membasuh tangan. Wa yahsulu aslu sunnati bi idkhalil ma'i fil fammi sawaun adarahu fihi wa majjahu amla fa in aradal akmala majjahu. Sekedar untuk dapat kesunahan, sekedar sunnahnya sana berkumur, itu cukup memasukkan air ke dalam mulut ya. Masukkan air ke mulut, enggak dikocok-kocok, juga enggak dibuang, dimasukin, dia ditelan misalnya, itu sudah dapat kesunahan. Tapi asal sunnah, bukan sunnah yang sempurna. Kalau cuma asal sunnah, asal ngambil air masukin mulut, nggak dikocok langsung ditelan, dapat kesunahan. Atau masukin, nggak dikocok langsung dibuang lagi, itu dapat kesunahan. Cuma kalau pengen dapat kesunahan yang sempurna, masukin ke mulut, dikocok-kocok, gitu kan, terus dibuang, itu kalau semua sempurna. Dimasukin mulut, dikocok-kocok, ditelan misalnya, ya dapat kesunahan berkumur, tapi tidak sunnah yang nggak sempurna. Terus wal istinsyaku ba'dal madmadah. Kemudian sunat berikutnya adalah memasukkan air ke hidung atau mencuci dalamnya hidung. Ini sunnah ya, sunnah, nggak wajib. Artinya kalau wudu nggak mencuci hidung nggak apa-apa. Jadi kalau kita ulang bismillah, cuci tangan, berkumur, masukin air ke hidung. Wa yahsulu aslu sunnati fi bi idkhalil ma' fil anfi sawa'un jadabahu bi nafasihi ila khayashimihi wa natharahu amla fa in aradal akmala natharahu. Sekedar untuk dapat kesunahan itu asal masukin air ke hidung ya, masukin air ke hidung ya, bukan sekedar gini-gini, bukan ya. Jadi memang airnya yang kita lihat kan kadang-kadang cuma jari dibasahin terus gini-gini kan, itu belum memasukkan air ke hidung itu ya. Yang pakai air masukin, walaupun masuk sedikit ya, ambil air sedot gitu ya, ya. Itu dapat kesunahan. Tapi kalau pengen yang sempurna, ambil disedot itu sampai rongga telinga sini, rongga hidung, harusnya sampai sini, karena kan fungsinya untuk membersihkan, mungkin ada debu apa yang nyangkut di. Jadi kalau pengen sempurna, ngambil isap. Memang ini kalau nggak latihan bisa keterusan sampai duk gitu kan. Tapi kalau latihan bisa isap, kira-kira sampai rongga hidung, semprotin gitu. Itu baru. Jadi kalau gini dong, itu nggak dapat kesunahan, itu bukan masukin air, masukin jari itu mah. Ya. Jadi istinsyak itu masukin air ke hidung. Ya. Kalau sekedar pengen sunat, asal masuk, nggak disemprotin nggak apa-apa. Tapi kalau pengen sempurna, ambil, sedot, masukin, baru disemprotin. Bikin sempurna lagi ada caranya. Wal jam'u bainal madmadati wal istinsyaqi bi thalathi ghurafin yatamadmadu min kullin minha
summa yastanshiqu afdalu minal fasli bainahuma. Jika kita mau menggabungkan antara dua madmadah ya, berkumur dan masukin air ke hidung, digabungkan, itu lebih bagus. Caranya gimana? Caranya ambil air sekali ngambil itu untuk dua. Gini caranya. Ambil air, masukin mulut, masih ada sisanya kan, masukin hidung, gitu. Ngambil lagi sampai 3 kali, masuk mulut, kumur-kumur, sisanya masukin hidung sampai 3 kali. Ini cara paling bagus. Tapi seandainya dipisah, ngambil air buat kumur, ngambil lagi buat hidung, ya, itu tetap dapat kesunahan. Cuma cara yang afdol tadi, ngambil pakai dua tangan ini, masukin mulut, sisanya buat hidung, disedot sampai rongga hidung semburin, ya. Itu yang afdol. Nah, ilmu begini yang bagus nanti langsung dipraktekin. Kalau nggak dipraktekin saya jamin lupa, ya. Nanti misalnya mau tahajud langsung praktekin, ya, nyedot. Coba kalau gini-gini tuh nggak dapat kesunahan lah. Ya, itu bukan nyuci, itu untuk ngupil namanya itu. Ya, mencuci itu artinya hidung harus kemasukan air, ya. Wa mashu jami'ir ra'si, sunnah mengusap seluruh kepala. Wa fi ba'din nusah isti'abur ra'si, di kitab lain bunyinya isti'abur ra'si, artinya sama, meratakan kepala dengan usapan. Artinya apa? Sunnah ngusap seluruh kepala. Amma mashu ba'dil ra'si fawajibun kama sabaqo. Kalau ngusap sebagian hukumnya wajib, ya kan? Salah satu rukun wudu ngusap sebagian. Kemarin sampai yang di belakang kuping yang enggak ada rambutnya ini boleh, ya, karena di kepala. Ya kita usap misalnya, karena habis nyisir terus wudu takut rusak ini misalnya. Wudu air tangan basahin, usap di belakang kuping yang enggak ada rambutnya boleh. Atau rambut satu helai kita ambil, kita usap satu helai rambut, menurut mazhab Syafi'i boleh. Walaupun mazhab lain kayak mazhab Maliki itu ngusap tuh wajib seluruh kepala. Jadi kalau kita mazhab Maliki, basuhnya yang usapnya basahin gini, harus begini, gitu ya. Nggak bisa sambil pakai peci ini wudu, gitu kan. Kecuali nanti kalau mazhab Syafi'i, ya, ngusap semua kepala hukumnya sunnah. Ini lagi-lagi nggak usah terlalu diperdebatkan. Yang mau ngusap semua silakan. Walaupun ada memang di antara saudara kita bahwa paham dari luar negeri yang mazhabnya beda sama kita, sehingga dianggapnya kalau ngusap cuma sedikit ini nggak sah, kata dia. Nggak sah itu kalau lihat mazhab orang lain. Kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, cukup ngusap sebagian. Pengen dapat kesunahan, usap semuanya. Bagaimana kalau kita pakai peci, pakai sorban ini? Walau lam yurid nas ama ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha kamala bil masyi alaiha. Kalau kita pas wudu sedang pakai sorban atau pakai peci, ini gimana cara ngusap? Apa harus dibuka? Jawabnya enggak. Cukup usap dulu yang wajib. Kayak saya ini pakai peci wudu. Ini kan saya naikin segini. Saya wudu pakai peci. Pas ngusap sebagian kepala yang wajib kita usap nih, kena kan udah. Untuk mendapatkan ngusap seluruh kepala cukup tangan saya basahin. Yang diusap pecinya, ya, yang diusap. Atau orang pakai sorban yang diusap cukup yang wajib dulu, ya, yang wajib rambut atau kepala sebagian. Untuk menyempurnakan boleh yang diusap pecinya atau sorban. Artinya apa? Tidak harus dibuka, nggak harus dilepas. Satu lagi, wa masku jami'il udhunaini, sunnah mengusap kedua telinga, ya. Jadi wudu basuh telinga itu nggak wajib. Jadi seandainya orang wudu habis ngusap kepala langsung basuh kaki misalnya, ya kan, pertama basuh muka, basuh tangan, ngusap kepala, basuh kaki, nggak pakai ngusap kuping, nggak pakai basuh kuping, gimana? Wudunya sah, cuma kehilangan kesunahan membasuh atau mengusap. Jadi ngusap kuping ini sunat, nggak wajib.
ya sekedar tahu, tapi yang udah biasa wudhu ngusap kuping ya bersyukurlah, berarti selama ini kita melakukan kesunahan wudhu. Jangan dibalik, gua nyesel kalau ngusap kuping ternyata sunnah katanya. Bukan gitu. Yang udah biasa ngusap jangan berarti sunnah ini nggak usah dikerjain, lah itu rugi, namanya ilmunya bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu menambah baik gitu loh. Ini gara-gara tahu ngusap kuping nggak wajib malah ditinggalin, jangan ya. Sekedar kalau ada orang yang nggak ngusap kuping, kita nggak ribut gitu. Ada orang butuh nggak ngusap kuping, yang lain ribut, kita ngaji ya nggak apa-apa, biarin aja gitu ya. Tapi wudunya nggak apa, iya biarin aja, masih ribut, makanya ngaji loh malam Kamis gitu ya. Dohirihima wa batnihima, ngusap kuping kedua telinga, baik luar di belakangnya atau dalam ya. Bima injadid ghairi balali rosi, menggunakan air yang baru, bukan air yang dari kepala. Jadi misalnya mau ngusap telinga, kepalanya basah, ngambil air dari kepala buat ngusap, nah, itu nggak boleh, nggak sah, nggak dapat kesunat. Harus ngambil tadi basahin ya. Jadi habis ngusap kepala, gitu kan, ngambil lagi, basahin lagi tangan. Jangan dari kepala, habis kepala masih basah buat kuping, nggak dapat kesunat. Ya, ngusap kepala, tangan basahin lagi, ngusap. Cara yang paling benar, yang afdal bagaimana nih? Wasunnatu, adapun sunnahnya, sunnah Nabi, fi kaifiyati maskhihima, dalam cara mengusap kedua kuping. Ayut khila musabbihataihi fi simakhaihi wa yudirahuma alal ma'atifi wa yumirra ibhamaihi ala tuhurihima summa yulsiqa kafaihi wa huma mabdulatani bil udan istidharan. Masih ini cara ngusap kuping yang bagus. Ini mestinya nggak bisa buru-buru. Pertama, ini tangan dibasahin semua, termasuk telapak tangan ya, basahin termasuk telapak tangan. Telunjuk masukin kuping. Ini posisi ini di bawah nih, apa namanya, jempol di belakang sini. Ini masuk. Ini diputar dulu, putar bawah, naik ke atas, lipatan kuping, naik ke atas. Kalau udah sampai atas, ini baru dijalankan, gitu. Ya, coba masukin tengah bolong telinga, diputar ke bawah, terus muter naik ke atas di lipatan kuping, jempolnya baru gini. Habis gini terakhir telapak tangannya gini. Pernah wudhu gitu? Praktekin nanti ya. Ini pakai kacamata susah. Jadi gini, ini masukin jari, puter lipatan ya biar bersih ya kan, baru jempolnya naik ke atas dan terusnya. Makanya ini dibahasain juga ya, yang benar. Kalau kita kan gitu aja biasanya. Nah, sekarang dirubah. Walaupun itu sekitar sunat dapat kalau itu. Kalau yang tadi ini nggak dapat yang gini hidung. Karena nggak masukin air kan. Kan sunahnya masukin. Kalau telinga kan memang sunahnya diusap. Asal basah begini udah dapat kesunahan, tapi nggak sempurna. Begini yang sempurna, basahin tangan, termasuk telapak tangan, jari telunjuk masuk, putar ke bawah, lipatan-lipatan. Ini gini terakhir. Jadi ini telapak tangan harus basah kalau ingin dapat yang sempurna. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum saya teruskan, belum saya tambah. Ya. Ya. Kalau misalnya untuk antara mulut dan hidung itu ya, kalau misalnya dalam satu waktu berbarengan gimana sih? Harus tertib ya. Yang bareng itu digabungkan ngambil airnya. Tapi pelaksananya harus tertib. Ya kalau dapat kesunahan tertib. Tertib apa? Urutannya diikutin. Jadi masukkan mulut dulu, baru. Karena di sini pakai summa. Summa itu dalam bahasa grammar bahasa Arab artinya berurutan. Ya, kalau uwa pakai wawu itu berbarengan. Ja'a Zaidun wa Amrun, datang Zaid dan Umar bareng. Kalau ja'a Zaidun summa Amrun, datang Zaid baru kemudian Umar. Ada summa ya. Ini summa di sini ya.
Jadi pertama ambil air untuk mulut, summa, ini saya baca ulang. Ya, al-jam'u bainal matmatu wal bi thalathi ghurafin yatamatmadu summa yastansiku. Kumur baru kemudian sisanya buat hidung, ya. Jangan bareng, kalau bareng gini sekalian ke hidung, sekalian ke mulut. Itu hilang kesunahan tartibnya. Hilang kesunahan tartib. Jadi gini, kalau mau tayamum yang benar ya, pertama pakai debu yang suci. Debu yang, saya termasuk yang tidak sependapat orang tayamum pakai ngeraba jok pesawat. Biasanya kan ada itu orang haji atau umroh, ada pembimbingnya bilang kita tayamum pakai apa, mana debunya, raba aja itu jok pesawat, ya kan? Pasti ada debu di situ walaupun mata kita nggak melihat. Kalau alasannya pasti ada debu, ini di udara ini ada debu nih. Kalau nggak percaya matiin lampu, sorot pakai senter, kelihatan debu-debu kecil berterbangan kan? Apa iya kita cukup begini terus gini? Ya, nggak bisa, harus yakin. Ukurannya apa? Hukum Islam itu ukurannya panca indera. Kalau kita raba kayak gini nih, ini kalau menurut orang itu berarti ini ada debu. Tapi kalau saya raba kan, mana nggak ada kok, ya kan? Jadi pertama pakai debu. Nomor dua caranya, rukun tayamum itu satu niat, dua mengusap apa namanya muka, terus ketiga mengusap tangan. Meskipun ini tayamum sebagai gantinya mandi, misalnya gini, ada orang mau mandi junub nggak ada air, ya, naudzubillah misalnya suatu saat nanti kita nggak ada air, sama sekali nggak ada cuma sedikit, itu bakal minum, terpaksa pas mau mandi junub pakai tayamum. Tayamum itu boleh debu halaman rumah kita asal habis kehujanan, malam hujan gede, debunya itu berarti suci. Atau beli dari material kita ayak, itu ambil debu halusnya. Ya. Caranya gimana? Ini pertama, ini harus ditekan sambil ngangkat, sambil niat. Bisa ngangkat, saya niat bertayamum, gitu ya. Untuk sholat fardu misalnya, diangkat, dibuang debu kasarnya, nah, buang, ambil lagi, angkat lagi, buang lagi yang kasar. Caranya sebenarnya cara yang baku nggak ada, terserah, ya kan? Tapi yang bagus ini, nanti ini dibagi dua, tiga, ada jempol, ada terus. Yang diusap pertama kan yang kanan sunahnya. Ini separuh kan yang dipakai, ini yang dipakai sebelah sini dulu, baru di sini baru jempol, separuh nih. Awas, ini jempol belum kena kan, ini tarik, jempol masih kelewatan belum kena kan, terus sampai sikut, puter. Nah, baru yang ini pakai yang sini. Jempolnya jangan kena jempol, nanti buat ngusap jempol. No. Kan jempolnya belum ngusap kan. Ini yang bagus. Tarik. Gini puter. Sampai sini aja. Kan ini ada debu belum dipakai kan ini. Sampai sini, berhenti. Tinggal jempol. Ini jangan diusap dulu. Ntar debunya habis ini kalau begini. Misalnya gini. Nah, habis ini, harus ngambil lagi nanti. Bagi tiga, ya. Bagian jari, bagian telapak, bagian jempol. Jempol buat jempol. Puter sampai sini, jempol. Baru nih, sama. Udah, nggak perlu diteliti. Ada yang belum kena debu nggak usah. Ya, emang begitu doang. Ya, lucu dulu ada yang salah paham. Kalau mau mandi nggak ada air, suruh tayamum, mari gulung-gulung di pasir. Yang namanya tayamum itu dari dulu ya cuma wajah dan telapak dan tangan, wajah dan tangan. Nggak pakai ngusap kepala, nggak pakai ngusap kuping. Cukup wajah, telapak, kayak tadi niatnya, ya. Jadi harus debunya debu suci.
Nanti ada bab khusus tentang tayamum. Jadi kapan orang boleh bertayamum, ya kan? Syarat-syaratnya tayamum nanti akan diterangkan insya Allah berikut ini. Ada pertanyaan? Ya silakan. Pernah juga saya dengar untuk berkubur itu afdolnya katanya hanya menggunakan tangan kanan, karena kalau tangan kiri ini kan juga digunakan untuk istinja, maka afdolnya hanya menggunakan tangan kanan saja. Itu gimana ya? Ya, itu sebenarnya kalau tangannya memang mencukupi ya nggak apa-apa. Ya, ngambil satu tangan sekaligus buat mulut dan hidung. Kira-kira bisa nggak prakteknya? Satu tangan ini buat mulut. Saya pernah praktek satu tangan buat mulut satu aja kurang. Yang masuk ke mulut sedikit, kan? Jadi sebenarnya kalau memang bisa ya tidak apa-apa gitu. Tapi rasanya sulit, prakteknya sulit, gitu ya. Ya. Jadi memang gini, ada Nabi itu ada yuhibbut tayamun. Nabi itu suka mendahulukan yang kanan. Apa-apa Nabi itu selalu mendahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan itu kalau tidak mungkin dilakukan bersamaan. Seperti kita mandi. Ketika mandi itu sunnahnya mulai kepala, nggak perlu mendahulukan yang kanan. Kenapa? Karena kepala sekali guyur itu bisa rata. Beda sama badan kita. Jadi kalau mandi, giliran basuh kepala, sekali basuh kepala, nggak usah mendahulukan yang mana kanan mana kiri. Pas guyur badan, dahulukan yang kanan. Kenapa? Nggak mungkin bareng, ya kan? Wudu pun sama. Wudu itu kalau basuh muka nggak perlu ambil air yang kanan dulu. Nggak. Kenapa? Ini bisa dilakukan dengan bersamaan, ya kan? Basuh tangan sulit kalau bareng, maka sunnah yang kanan baru yang kiri. Basuh kaki sulit kalau bareng, maka sunnah yang kanan baru yang kiri. Untuk yang bisa bareng lebih bagus bareng kayak wajah tadi. Nah, termasuk tadi memang kalau bisa karena untuk kebaikan dahulukan yang kanan. Karena nggak mungkin hanya dengan yang kanan, maka ya tidak apa-apa dengan yang kiri gitu ya. Terus tadi sunahnya kita hitung lagi dari awal. Satu, baca bismillah. Kapan bacanya? Saat mulai basuh tangan. Sunatan kedua, basuh tangan sunat. Ketiga, apa? Kumur. Keempat, masukin air ya ke hidung. Sekarang kelima, ngusap seluruh kepala. Keenam, ngusap kuping. Ketujuh, wa tahlilul lihiyatil katsati bi musallasatin minar rajuli. Sunnat menyela jenggot yang tebal bagi orang laki-laki. Bagi laki-laki ini khusus, ya. Jadi kalau orang kemarin kan dikatakan kalau orang jenggotnya tebal, brewokannya tebal, jenggotnya tebal. Ukuran tebal itu apa standarnya? Dilihat oleh lawan bicara. Lawan bicara kita ngelihat kulit dari sela-sela bulu nih, jenggot ini. Kelihatan nggak kulit? Kalau kulit kelihatan dari sela-sela namanya jenggotnya tipis. Bagi yang jenggot tipis wajib membasuh sampai ke kulitnya. Bagi yang tebel, jenggotnya tebel, ini kulit nggak kelihatan, benar-benar ketutup oleh jenggot. Maka wudunya cukup membasuh bagian luarnya jenggot. Tapi sunnah disela. Tapi bagi laki-laki ya. Ini kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan jenggotan biar tebal tetap harus sampai dalam. Kenapa? Salah sendiri kenapa jenggotan? Karena memang perempuan tidak disunahkan berjenggot. Kalau laki-laki sunnah. Saya nggak jenggotan, jenggot saya kalau saya pelihara jelek banget. Saya pernah jenggot saya panjang itu malah saya ngaca, jangankan saya, anak saya katanya tak menakutkan. Jadi jenggot saya tidak membuat saya lebih ganteng, tapi malah jelek. Sehingga kalau saya tetap jenggotan, takut malah orang ini Islam kok jelek amat gitu. Jadi kalau yang jenggotnya bagus silakan, ya saya setuju banget ya. Kalau saya jenggot saya jelek, jadi nggak saya pelihara.
Ya, tapi laki-laki nggak usah beribut gara-gara gara-gara jenggot aja nggak negor gitu ya. Jangan ya. Ada juga yang memang jenggotnya sedikit tapi tetap dipelihara, nggak apa-apa juga. Ngapain sih kita usil sama orang? Ya gitu deh. Ada orang jenggotnya 3, 4, 10 dipelihara, nggak apa-apa juga, terserah. Itu hak dia. Kita nggak perlu usil gitu loh. Ini kadang-kadang usil banget ngatain orang. Jenggotnya kayak apa, kambing. Itu kurang ajar itu yang ngatain itu. Berarti dia berkawan sama kambing. Ya nggak boleh. Ya, jangan usil sama selera orang. Terserah gitu ya. Yang penting nggak ganggu kita, kecuali yang jelas-jelas melanggar syariat ya kita harus amar ma'ruf ya. Jadi perempuan kalau jenggotan tetap harus basuh sampai kulit. Kalau laki-laki jenggotnya tebal, nggak kelihatan dari luar, ketutup sama jenggot, itu yang dibasuh juga bagian lo. Itu sunnah di takhlil, itu salah. Gimana caranya? Ini tangan dibasahin terus dari bawah gini, disisir maksudnya. Disisir pakai jari tangan ya, dari bawah nyisirnya. Kalau dari atas susah masuk ya, basahin dari bawah. Hukumnya sunat. Jadi ini beruntung bagi yang jenggotan, ada tambahan kesunatan. Sunnah nyela jenggot yang tebal itu laki-laki. Gimana kalau jenggot tipis? Amaliyatul rajul al khafifah walihatul mar'ah wal khunta fajib tahliluma. Kalau jenggot laki-laki yang tipis atau jenggot perempuan atau jenggot khunsa, ntar saya jelaskan lagi, itu wajib dibasuh disela sampai ke dalam ya, jenggot perempuan atau khunsa. Ingat, khunsa itu orang yang belum jelas kelaminnya, laki apa perempuan belum jelas. Kenapa? Dia punya alat dua, punya laki ada di situ, punya cowok ada di situ. Ya, jadi punya 3 termasuk dubur berarti ya. Ada juga orang punya nggak mirip laki-laki, nggak mirip perempuan, dibilang laki-laki kok nggak panjang, nggak berbelalai, dibilang punya perempuan, bentuknya kayak gitu, nggak kayak punya perempuan gitu kan. Ya kan? Itu disebut khunsa. Jadi khunsa itu bukan banci. Sekali lagi, khunsa bukan bencong. Karena saya masih sering dengar di YouTube kadang-kadang ada ustadz menerjemahkan khunsa itu banci. Bukan, banci itu cowok. Nggak percaya, buka aja telanjangnya. Jadi itu namanya mukhannif bahasa Arab, laki-laki tapi yang bergaya perempuan, dan itu haram hukumnya. Ya, ada laki-laki pakai gaya perempuan, pakai tas perempuan, pakai make up perempuan, pakai sendal hak tinggi perempuan, baju model perempuan, terus gaya ngomongnya dibikin kayak perempuan, itu hukumnya haram. Sebaliknya perempuan niru laki-laki, udah tahu perempuan potongan rambutnya kayak cowok, pakai gelang akar kayak cowok, cincinnya juga bukan cincin emas tapi pakai batu cincin itu misalnya, yang kayak cowok pokoknya, itu juga haram, nggak boleh ya. Jadi kalau perempuan jenggotan harus sampai dalam. Jadi khunsa sama, harus dibasuh sampai dalam. Tapi khunsa itu tetap ujungnya nanti akan ketahuan laki apa perempuan, karena di Quran jelas ya, Allah menciptakan manusia itu min dzakarin wa cuma 2 kelamin itu, laki dan perempuan. Sehingga satu saat akan ketahuan ini sebenarnya laki apa perempuan. Apalagi sekarang kedokteran udah sangat canggih. Begitu bayi lahir ada kelamin 2, itu langsung bisa didiagnosa, ketahuan ini laki apa perempuan. Kenapa? Ada organ tubuh yang cuma dimiliki perempuan dan tidak dimiliki laki-laki. Apa misalnya? Itu rahim ya. Rahim itu yang punya cuma, sehingga dari bayi pun sudah bisa ketahuan. Ketika sudah ketahuan memang dia perempuan, maka kemaluan laki-lakinya boleh dipotong, dioperasi. Yang nggak boleh itu kalau belum ketahuan lagi perempuannya, nggak boleh, biarkan dulu sampai ketahuan. Kalau dulu, zaman dulu itu pakai tanda-tanda alam, tanda alami. Tunggu tiba-tiba numbuh kumis, begitu menginjak dewasa
suaranya jadi besar, nemu kumis, oh berarti ini cowok. Tinggal punya perempuannya dijahit. Atau begitu menginjak remaja, mohon maaf, numbuh buah dada, oh berarti perempuan, punya lakinya buang. Yang tidak boleh dilakukan itu kalau belum jelas, hanya gara-gara pengen banget punya anak perempuan, udah bikin perempuan aja, punya lakinya dipotong, nggak taunya laki-laki. Gimana balikinnya? Mana dibawa kucing lagi. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ya ada. Silakan. Waalaikumsalam. Masalah wudu mengusap telinga itu apakah kanan dulu atau bersama? Karena telinga termasuk yang bisa dilakukan bersama, nggak ada mendahulukan yang kanan. Ya. Jadi kalau telinga ya langsung aja bareng, ya. Pokoknya kalau yang bisa bareng-bareng, ini pendapat yang kuat. Kayak wajah, nggak ada kan kita pernah dengar nggak? Basuh wajah sebelah kanan dulu, nggak ada. Pasti bareng. Kenapa? Karena bisa dengan bersama. Ya, nanti ada di sini dibahas nanti insya Allah. Ya, ya. Kalau kaki baru ya kaki dahulukan yang kanan. Kayak melangkah sunnah mendahulukan yang jangan bareng.